Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan dengan seksama sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Dr. Haja Ida Fauzia MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Karena hadir Presiden di sini, maka saya akan menyebut terlebih dahulu. Yang saya hormati Presiden KSBSI, Ibu Eli Rosita Silaban. Harus saya sebut duluan, saya cuma menteri, beliau Presiden. Yang saya hormati Presiden Kasar Bumusi, Pak Saifullah Bahri. Beliau di samping Ketua Sarbumusi juga anggota DPR RI. Jadi lebih-lebih saya harus menyebut terlebih dahulu. Sekretaris KSPN dan Wakil Sekjen SPSI. Bu Dirjen saya sebut belakangan, Bu Dirjen PHI Jamsos, semangatnya luar biasa. Yang saya hormati Pak Kadis Naker Trans Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, Ibu Kadis Naker Kabupaten Sidoarjo, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur, Ketua Umum Apindo Provinsi Jawa Timur, Bapak dan Ibu pimpinan Federasi dan Konfederasi di seluruh Provinsi Jawa Timur yang dengan penuh antusias menyampaikan komitmen gotong royongnya. Terima kasih sekali lagi. Teman-teman media, Bapak dan Ibu, dan tadi ada juga staf sus yang bersama-sama saya dari Jakarta. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk terus menjalankan hidup. Hidup tidak boleh berhenti, perjuangan tidak boleh berhenti. Kita akan maju terus dan kita akan menangkan Indonesia. Buruh, pekerja tidak mau kondisi seperti ini. Pengusaha tidak mau kondisi seperti ini. Pemerintah tidak mau kondisi seperti ini. Masyarakat secara umum tidak mau kondisi seperti ini. Tidak ada yang mau. COVID ini tamu yang tidak diundang. Nggak ada yang mau kondisi yang berat ini. Ini tidak hanya dialami oleh kita bangsa Indonesia, tapi juga dialami oleh hampir semua bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kita sudah berusaha sangat keras bisa mengatasi pandemi COVID-19. Salah satu usaha yang saya sebut keras itu, kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau menurut data Agustus 2020, kondisi ketenagakerjaan kita akibat COVID lumayan terpuruk. Pengangguran terbuka kita menjadi 9 juta, 9,7 juta. Secara umum yang terdampak kondisi ketenagakerjaan itu 29 juta. Itu Agustus 2020. Atas kerja keras, bukan saja kerja keras pemerintah, tapi kerja keras semua stakeholder bangsa, alhamdulillah Februari 2021 pengangguran kita turun Pak, menjadi 8,7 juta. Secara umum yang terdampak pandemi COVID-19 turun 10 juta menjadi 19 juta. Apakah masih banyak yang terdampak, masih banyak teman-teman yang harus menganggur? Iya, masih sangat tinggi. Saya ingin mengatakan kalau kita bekerja keras, meskipun berat, kita bisa mengatasinya. Pekerjaan berat ini akan berat kalau kita tidak menyadari bahwa ini pekerjaan berat yang harus dipikul oleh semua pihak. Pemerintah Pak, yakin Pak, digelontor triliunan kalau pemerintah sendiri yang mengerjakan, pasti akan sangat lambat upaya penyelesaiannya. Ataupun pemerintah
lepas tangan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pasti lebih kacau kondisinya. Jadi kondisi berat itu akan terasa. Apakah beratnya masih ada? Masih. Akan terasa ringan kalau sama-sama kita jinjing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi, balik ya. Benar. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini di samping seluruh ikhtiar-ikhtiar yang lainnya adalah tetap membangun semangat optimisme bahwa kita masih mampu meneruskan perjuangan ini. Itu yang paling penting. Jadi deklarasi pada pagi hari ini itu bukan sekedar seremonial belaka. Kita tidak butuh, Pak, seremonial itu udah nggak butuh. Sudah bukan zamannya lagi kita berbasa-basi, udah nggak zamannya lagi kita seremonial. Yang dibutuhkan adalah komitmen yang tulus dari kita semua. Saya senang mendengarkan sambutan Ketua Umum Kadin Jawa Timur, mendengarkan sambutannya Ibu Eli. Saya merasakan ketulusan dari teman-teman pengusaha dan ketulusan dari teman-teman pekerja, mewakili teman-teman pekerja. Melihat kondisi ini, yang dibutuhkan adalah saling bergandeng tangan. Nggak bisa kita hanya jalan melenggang sendiri saja tanpa mengajak satu sama lain untuk sama-sama berani menatap masa depan yang lebih baik, berani melihat ini beban, tapi beban itu akan kita pikul bersama-sama. Itu kuncinya. Kita akan bisa melaluinya karena bukankah inna ma'al usri yusra. Allah menciptakan kesulitan, Allah juga di situ menciptakan kemudahan. Kita seringkali diajak berpikir yang sabar. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan Pak Presiden menyampaikan yang sabar. Banyak yang mengatakan, saya nggak butuh sabar Pak, saya butuh sembako. Banyak yang tidak sedikit yang mengatakan begitu. Saya mengajak kita untuk mengingatkan pada kita semua, innallaha ma'as shabirin. Allah itu akan menyertai orang-orang yang sabar. Jadi kasih sayang Allah itu akan diberikan pada orang-orang yang sabar. Saya nggak bisa makan, yang saya butuhkan cuma sembako. Saya nggak bisa hidup kalau kondisi PPKM diteruskan. Allah itu menjamin, binatang melata pun dijamin hidupnya oleh Allah. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengajak kepada kita semua, imun kita jaga, tapi juga kita menjaga iman kita. Kita masih punya Allah yang saya yakin Allah tidak akan memberikan beban kepada umatnya kecuali di luar kemampuannya. Saya lupa saya berhadapan dengan Kiai Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Tidak akan memberikan beban yang hambanya itu tidak mampu menanggungnya. Jadi sudah ditakar oleh Allah, beban itu diberikan kepada hambanya. Itu kita beri prinsip itu Pak, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, mari kita mengajak kita semua untuk, kalau bahasa agamanya kan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mari kita sama-sama berpegang. Sabar itu pengertiannya dalam sekali. Sabar itu bukan hanya menyerah dalam kondisi keterpurukan. Sabar artinya ini musibah, yang dengan keyakinan ini musibah, tapi Allah juga akan memberikan kemudahan atas musibah yang kita berikan. Innallaha ma'as shabirin. Jadi saya menyambut baik komitmen yang baik dari teman-teman Kadin, Apindo maupun teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buruh di Jawa Timur. Sekali lagi ini adalah bukan forum basa-basi, ini bukan seremonial semata, ini adalah komitmen yang tulus dari hati
yang tidak pernah dipaksa oleh siapapun. Bu Dirjen maksa? Pak Kadis juga saya kira tidak memaksa, Pak Wakil Bupati juga tidak memaksa. Ini adalah kesadaran kita bersama, karena kondisi yang sulit yang seperti ini nggak ada pilihan kecuali kita bergandengan tangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua. Insya Allah kita bisa menang melawan COVID, dan kita bisa menang melawan seluruh kesulitan, seluruh hambatan yang dalam akal manusia kita tidak mampu, tapi kita serahkan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.